Pak, boleh aku minta roti ini sedikit aja untuk nenekku yang sakit? Pak, boleh aku minta roti ini sedikit untuk nenekku yang sakit? Di depan restoran mewah itu, seorang gadis lusuh berdiri gemetar, sambil menggendong nenek tua yang hampir tak sadarkan diri. Seorang miliarder bernama Azam hanya ingin menikmati makannya. Tapi satu permintaan sederhana membuat hidupnya berubah selamanya. Ia tak pernah menyangka bahwa nenek renta itu menyimpan rahasia 13 tahun yang menggetarkan hatinya. Dan ketika hasil pemeriksaan keluar, ternyata sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Cahaya matahari tersisa memantul di kaca restoran Solaria yang ramai. Aroma roti hangat dan makanan manis menguar sampai ke trotoar. Rita berdiri beberapa langkah dari meja luar restoran. Tubuhnya sedikit membungkuk karena beban di punggungnya. Mbah Sumi terkulai lemah. Napasnya terdengar berat dan tidak teratur. Sudah 2 hari mereka tidak makan dengan layak. Sejak pagi, Rita mencoba mencari pekerjaan serabutan, tetapi tak satu pun berhasil. Mbah Sumi semakin sering menggigil. Tubuh rentah itu terasa makin ringan, seolah kekuatannya terkuras sedikit demi sedikit. Rita menelan ludah saat melihat meja di depannya. Di sana duduk seorang pria berusia 43 tahun, berwajah tegas namun tenang. Kemeja polosnya rapi, jam tangannya berkilau terkena cahaya. Di hadapannya tersaji roti besar, kue coklat dengan buah segar, dan minuman dingin yang masih berembun. Pria itu adalah Azam, seorang pengusaha sukses yang sore itu sedang berbincang santai dengan rekan bisnisnya. Tawa kecil terdengar dari meja itu, kontras dengan langkah Rita yang goyah. Ia tidak terbiasa meminta. Selama ini ia bertahan dengan bekerja apa saja. Memulung, mencuci, membantu pedagang kecil. Namun hari itu keadaan memaksanya. "Nek, sabar ya," bisiknya pelan. Basumi tak menjawab, hanya jemarinya yang mencengkeram kain baju Rita, seolah takut terlepas. Rita melangkah lebih dekat. Jantungnya berdetak keras. Ia menunduk, berusaha menjaga harga dirinya yang tersisa. "Pak, boleh aku minta roti ini sedikit untuk nenekku yang sakit?" Suasana di meja itu mendadak hening. Rekan Azam tampak tak nyaman, menggeser kursinya sedikit menjauh. Namun Azam justru menatap Rita lebih lama. Ia memperhatikan bukan hanya pakaian lusuhnya, tapi cara gadis itu menopang tubuh nenek di punggungnya. Ada ketulusan dalam cara tangannya menggenggam. Azam tidak langsung menjawab. Ia menoleh pada roti di piringnya, lalu kembali menatap wajah Rita yang penuh debu dan lelah. Tidak ada nada memaksa, tidak ada tangisan dibuat-buat. Tanpa banyak kata, ia mendorong piring rotinya ke arah Rita. "Ambil saja." Rita terdiam sejenak, seolah tak percaya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil roti itu dan memecahnya kecil-kecil. Ia tidak langsung memakannya. Ia menyuapi Mbah Sumi lebih dulu, perlahan, sabar, seperti seorang anak merawat ibunya sendiri. Azam memperhatikan tanpa sadar, ada sesuatu yang mengusik dadanya. Cara gadis itu meniup roti agar tidak terlalu panas. Cara ia mengusap sudut bibir neneknya setelah menyuapinya. Gerakan yang tidak dibuat-buat. Rekan bisnis Azam mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi fokus Azam sudah buyar. Ia melihat Mbah Sumi membuka mata perlahan, menatap Rita dengan tatapan kosong, namun penuh ketergantungan. Setelah roti itu habis, Rita membungkuk kecil. "Terima kasih, Pak." Ia berbalik pergi. Langkahnya tetap hati-hati agar Mbah Sumi tidak terjatuh. Bayangan mereka perlahan menjauh di trotoar yang mulai gelap. Azam tetap duduk di tempatnya. Roti di piringnya memang telah berpindah tangan. Namun empah menapa yang terasa hilang bukan makanan itu. Ada perasaan asing yang tumbuh pelan, seperti ingatan yang belum sepenuhnya terbuka.
Sore itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Azam pulang dengan pikiran yang tidak tenang. Malam itu apartemen Azam yang luas dan sunyi terasa berbeda. Biasanya setelah pertemuan bisnis, ia akan membuka laptop, memeriksa laporan, atau menyiapkan rencana ekspansi berikutnya. Namun, kali ini pikirannya terus kembali pada satu pemandangan sederhana di depan restoran. Seorang gadis kurus dengan bahu rapuh, seorang nenek renta yang dipanggul tanpa keluhan, dan sepotong roti yang dibagi dengan penuh kehati-hatian. Azam berdiri di depan jendela kaca tinggi, memandang gemerlap lampu kota. Kota ini telah memberinya segalanya, kekayaan, nama besar, relasi penting. Ia membangun semuanya dari nol setelah kepergian ibunya 13 tahun lalu. Sejak saat itu, ia menanamkan satu prinsip dalam hidupnya, bahwa kelemahan hanya akan memperlambat langkah. Namun sore tadi, sesuatu dalam dirinya seperti disentuh oleh masa lalu yang lama ia kubur. Ia teringat bagaimana dulu ibunya selalu memecah roti kecil-kecil saat kondisi ekonomi mereka sulit. Ibunya tak pernah makan lebih dulu, selalu memastikan Azam kenyang sebelum dirinya sendiri menyentuh makanan. Azam menghela napas panjang. Ia tidak menyukai kenangan yang muncul tiba-tiba. Ia sudah belajar hidup tanpa menoleh ke belakang. Di sudut ruang tamu, ponselnya berdering. Asisten pribadinya mengirim pesan tentang jadwal rapat esok hari. Azam membalas singkat lalu meletakkan kembali ponsel itu. Namun pikirannya tetap tertahan pada tatapan Rita sore tadi. Tatapan itu bukan sekedar memohon. Ada keberanian yang lahir dari keterdesakan, tapi juga ada harga diri yang tidak ingin sepenuhnya runtuh. Ia tidak memaksa, tidak meratap panjang. Azam mencoba menepis bayangan itu dengan menyibukkan diri. Ia membuka dokumen presentasi, membaca angka demi angka, tetapi fokusnya buyar setiap beberapa menit. Wajah Mbah Sumi yang lemah terlintas, terutama cara jemarinya mencengkeram baju Rita dengan erat, seperti takut kehilangan. Perasaan itu terasa aneh. Azam bukan orang yang mudah tergerak oleh kejadian di jalanan. Selama ini ia menyalurkan bantuan lewat yayasan, melalui sistem yang teratur dan terkontrol. Ia jarang terlibat langsung. Tetapi kali ini berbeda. Ada dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan sekedar rasa iba, melainkan kegelisahan. Menjelang tengah malam, Azam masih belum bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke dapur, lalu menuangkan air putih. Dalam kesunyian itu, ia akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia ingin tahu keadaan gadis dan nenek itu. Bukan karena rasa kasihan semata. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa belum selesai. Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, Azam mengubah rutenya sebelum ke kantor. Mobilnya melambat saat mendekati restoran Solaria. Trotoar masih basah oleh sisa hujan dini hari. Beberapa pedagang kecil mulai membuka lapak. Matanya menyapu area sekitar. Dan di sudut yang sama seperti kemarin, ia melihat sosok yang ia cari. Rita duduk bersandar pada tembok, memeluk Mbah Sumi yang tampak semakin pucat. Tidak ada makanan di tangan mereka hari ini. Hanya selimut tipis yang sudah kusam. Azam mematikan mesin mobilnya. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Seolah ia sedang melangkah menuju sesuatu yang akan mengubah lebih dari sekedar jadwal paginya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sisa hujan semalam masih menyisakan kenangan kecil di sepanjang trotoar. Rita duduk bersandar pada dinding luar restoran yang masih tutup, memeluk Mbah Sumi agar tubuh rontak itu tetap hangat. Selimut tipis yang mereka miliki sudah lembab dan tak lagi mampu menahan angin. Sejak subuh, Mbah Sumi beberapa kali menggigil hebat. Bibirnya pucat, napasnya pendek-pendek. Rita mencoba mengusap punggungnya, membisikkan kalimat penenang. Meski suaranya sendiri gemetar, ia tidak tahu harus membawa nenek itu kemana. Uang hasil mengumpulkan kardus kemarin hanya cukup untuk membeli air minum. Bahkan untuk membeli obat warung pun tak cukup. Di sisi lain jalan, mobil hitam Azam berhenti perlahan. Dari balik kaca, ia melihat kondisi mereka lebih jelas dibanding kemarin.
Tidak ada roti hangat hari ini, tidak ada tawar ringan dari meja makan. Hanya pagi yang sepi dan dua sosok yang tampak rapuh. Azam turun dari mobilnya tanpa mengenakan jas seperti biasa. Ia berjalan mendekat dengan langkah terukur. Rita yang awalnya tidak menyadari kehadirannya, baru menoleh saat bayangan seseorang jatuh di hadapannya. Ia terkejut. Pak Azam berjongkok sedikit agar sejajar dengan mereka. Dari jarak dekat, ia melihat betapa pucatnya wajah Mbah Sumi. Garis-garis halus di kulitnya tampak jelas. Rambutnya memutih tak terurus. Sebagian menempel di kening karena keringat dingin. "Sudah makan?" tanya Azam pelan. Rita menggeleng. Ia tak ingin mengeluh, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kelelahan. Azam memperhatikan tangan Rita yang terus mengusap lengan nenek itu untuk menghangatkan gerakan yang sama seperti kemarin. Sabar dan penuh perhatian. "Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit?" lanjutnya. Rita terdiam beberapa detik sebelum menjawab lirih. "Tidak punya biaya, Pak." Jawaban itu sederhana namun berat. Tidak ada dramatisasi, tidak ada harapan berlebihan. Hanya kenyataan yang diucapkan apa adanya. Azam berdiri perlahan. Ia menatap sekeliling, lalu kembali pada dua sosok di depannya. Untuk pertama kalinya ia tidak memikirkan jadwal rapat atau panggilan penting. Yang ada di pikirannya hanya satu hal, kondisi nenek itu semakin memburuk. Tanpa banyak penjelasan, ia berkata, "Saya antar ke rumah sakit." Rita langsung menatapnya antara percaya dan ragu. Pengalaman hidup membuatnya tidak mudah menerima kebaikan begitu saja. "Saya tidak minta dibayar," tambah Azam seolah memahami keraguan itu. Beberapa menit kemudian, dengan hati-hati, Azam membantu memindahkan Mbah Sumi ke kursi belakang mobil. Rita duduk di sampingnya, tetap memeluk tubuh yang semakin lemah itu. Sepanjang perjalanan, suasana hening, hanya suara mesin mobil-mobil dan napas berat Mbah Sumi yang terdengar. Rita terus memegang tangan nenek itu. Seolah takut jika dilepas sedikit saja, ia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Azam sesekali melirik melalui kaca spion. Ada rasa asing yang tumbuh di dadanya. Ia tak terbiasa berada dalam situasi seperti ini. Membawa orang asing yang hidupnya begitu jauh berbeda dari dunianya. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap melaju tanpa ragu. Cara Rita menjaga nenek itu bukan karena kewajiban, bukan pula karena imbalan. Itu murni karena kasih sayang. Mobil berhenti di depan rumah sakit terdekat. Petugas segera membawa Mbah Sumi ke dalam dengan kursi roda. Rita berjalan di sampingnya. Wajahnya semakin tegang. Azam mengikuti beberapa langkah di belakang. Ia belum tahu mengapa ia begitu terlibat. Ia hanya merasa jika hari ini ia memilih pergi begitu saja, ada sesuatu dalam dirinya yang akan terus terasa kosong. Dan pagi itu, tanpa ia sadari, hidupnya mulai bergerak ke arah yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Lorong rumah sakit itu terasa panjang dan dingin. Aroma obat-obatan bercampur cairan pembersih memenuhi udara. Rita berjalan di samping ranjang dorong yang membawa Mbah Sumi ke ruang pemeriksaan. Tangannya tak pernah lepas menggenggam jemari rentah itu. Azam mengikuti dari belakang dengan langkah tenang, tetapi pikirannya terus bekerja. Dokter jaga segera melakukan pemeriksaan awal. Tekanan darah rendah, anemia berat dan tanda-tanda kelelahan kronis terlihat jelas. Seorang perawat memasang infus, sementara Rita berdiri terpaku di sudut ruangan. Wajahnya pucat melihat jarum menembus kulit neneknya. "Sudah lama sakit seperti ini?" tanya dokter tanpa mengalihkan pandangan dari catatan medis. Rita mengangguk pelan. "Beberapa bulan terakhir sering lemas, kadang lupa siapa saya." Kalimat itu membuat Azam sedikit mengangkat kepala. "Lupa siapa saya?" Ia menyimpannya dalam benak tanpa bereaksi. Dokter meminta Rita mengurus administrasi. Tanpa sempat bertanya banyak, Azam sudah lebih dulu menuju meja pendaftaran dan menyerahkan kartu identitasnya untuk menjamin biaya. Ia melakukannya cepat, hampir tanpa berpikir. Rita menatapnya dengan mata berkaca-kaca saat kembali ke ruang observasi. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tetapi kata-kata terasa sempit dibandingkan kebaikan yang baru saja diterimanya. Di dalam ruangan,
Mbah Sumi terbaring dengan selimut putih rumah sakit. Wajahnya lebih bersih setelah perawat membersihkannya, memperlihatkan garis usia yang dalam namun lembut. Rambut putihnya disisir rapi, membuatnya terlihat berbeda dari sosok rentah yang kemarin duduk di trotoar. Azam berdiri beberapa langkah dari ranjang. Ia menatap wajah itu lebih lama. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah perasaan samar yang tak ingin ia beri nama. Pasien ini kemungkinan mengalami gangguan memori ringan sampai sedang, ujar dokter setelah pemeriksaan lanjutan. Kita perlu observasi beberapa hari. Rita mengangguk cepat. Apa bisa sembuh, dok? Bisa membaik dengan perawatan dan nutrisi cukup. Azam mendengar percakapan itu dengan tenang. Namun, kata gangguan memori kembali terulang di pikirannya seperti gema kecil yang tak kunjung hilang. Saat dokter dan perawat keluar, ruangan menjadi sunyi. Hanya bunyi mesin infus dan detak alat monitor yang terdengar ritmis. Rita duduk di kursi kecil di samping ranjang, menunduk, memijat perlahan kaki Mbah Sumi yang kurus. Azam memperhatikan dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Kulit tangan nenek itu keriput, namun bersih. Di pergelangannya ada bekas tanda lama, seperti luka yang sudah sembuh bertahun-tahun lalu. Ia menatapnya beberapa detik lebih lama sebelum mengalihkan pandangan. Sudah berapa lama kamu merawatnya? Tanya Azam pelan. 13 tahun, Pak. Jawab Rita tanpa ragu. Saya temukan beliau sendirian di pasar waktu itu. Tidak ingat siapa-siapa. 13 tahun. Angka itu terasa berat di telinga Azam. Ia tidak menunjukkan perubahan ekspresi, tetapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Rita melanjutkan, waktu itu saya juga sendirian, jadi kami saling menjaga saja. Tidak ada nada dramatis dalam suaranya, hanya kenyataan sederhana yang diucapkan dengan tulus. Azam berjalan mendekat ke jendela, memandang halaman rumah sakit yang teduh. Ia mencoba menyusun pikirannya, mengabaikan perasaan aneh yang semakin sering muncul sejak kemarin. Di belakangnya, Rita tetap setia di sisi ranjang, menyandarkan kepalanya pada tepi kasur sejenak karena lelah. Rumah sakit itu terasa sunyi. Namun di balik kesunyian itu, perlahan sesuatu mulai bergerak. Sebuah rangkaian kejadian yang belum sepenuhnya terbuka, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Dan Azam tanpa menyadarinya, sudah berdiri tepat di tengah alur yang tak lagi bisa ia abaikan. Hari kedua perawatan, kondisi Mbah Sumi mulai stabil. Warna pucat di wajahnya perlahan berkurang. Meski ia masih sering tertidur karena efek obat, Rita tak pernah beranjak jauh dari sisi ranjang. Ia hanya pergi sebentar untuk mencuci wajah dan kembali duduk, memperhatikan setiap perubahan kecil pada nenek yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Azam datang lebih pagi dari jadwal biasanya. Ia bahkan menunda rapat penting dan menyerahkannya pada direksi lain. Ada dorongan yang sulit ia abaikan untuk memastikan keadaan pasien di kamar 203 itu. Saat ia memasuki ruangan, Rita berdiri menyambutnya dengan senyum lelah. Dokter bilang kondisinya lebih baik hari ini, Pak. Azam mengangguk pelan. Ia mendekat ke ranjang dan melihat Mbah Sumi terpejam. Napasnya lebih teratur. Dalam ketenangan itu, ia merasa ada sesuatu yang masih belum terjawab. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk membawa berkas tambahan. Maaf, kami perlu melengkapi data pasien, katanya sambil membuka map. Karena pasien tidak memiliki kartu identitas, kami mencoba menelusuri data lama dari ciri-ciri yang disebutkan. Rita menatap bingung. Ciri-ciri apa, Mbak? Beberapa tahun lalu ada laporan orang hilang dengan kondisi gangguan ingatan dan tanda fisik serupa. Kami hanya memastikan. Azam yang berdiri di dekat meja perlahan menoleh. Perawat itu membaca pelan dari berkas. Nama yang tercatat dalam laporan lama adalah Sulastri. Usia saat hilang 56 tahun, memiliki tanda lahir kecil di pergelangan tangan kiri. Nama itu terdengar seperti dentuman pelan di dada Azam. Sulastri, udara di ruangan terasa berubah. Azam tidak bergerak, namun matanya otomatis mengarah ke pergelangan tangan kiri Mbah Sumi
yang sebagian terlihat dari balik selimut. Ia ingat bekas tanda yang kemarin sempat ia perhatikan. Rita menggeleng cepat. Namanya Mbak Sumi, Mbak. Dari dulu saya panggil begitu. Perawat tersenyum sopan. Kami hanya mencocokkan data lama. Azam menahan diri untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia melangkah mendekat ke sisi ranjang, memperhatikan tangan rentak itu lebih saksama. Di bawah kulit tipis yang keriput. Benar, ada tanah kecil berbentuk seperti kelopak bunga samar, persis seperti yang pernah ia lihat sejak kecil. Namun, ia segera menarik napas dalam dan mundur satu langkah. Ia tak ingin pikirannya melompat terlalu jauh. Banyak orang memiliki tanda serupa, banyak nama yang sama di kota ini. Rita memandang Azam, mencoba membaca ekspresinya. Pak, ada yang salah? Azam menggeleng pelan. Tidak. Hanya memastikan semuanya jelas. Perawat itu pamit keluar setelah menyerahkan berkas kepada administrasi. Ruangan kembali sunyi. Azam berdiri beberapa saat tanpa berbicara. Pikirannya dipenuhi potongan kenangan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ibunya yang dulu sering kehilangan arah pulang. Ibunya yang terakhir kali terlihat mengenakan baju sederhana dan membawa tas kecil. Ia memejamkan mata sejenak. 13 tahun lalu, laporan orang hilang itu memang pernah dibuat, namun pencarian tak membuahkan hasil. Waktu berlalu, dan Azam belajar menerima kehilangan dengan cara paling keras. Kini, di hadapannya terbayang seorang nenek dengan nama yang mungkin bukan Sumi. Ia menatap Rita, yang masih duduk memegang tangan pasien dengan penuh perhatian. Gadis itu tak tahu apa-apa tentang pergolakan yang sedang terjadi dalam diri Azam. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Azam merasakan ketidaktenangan yang jauh lebih dalam dibanding sekadar rasa iba. Sejak nama itu terdengar di ruang rawat, pikiran Azam seperti berjalan mundur menembus waktu. Ia duduk sendirian di kursi lorong rumah sakit, memandangi lantai putih yang memantulkan cahaya lampu. Suara langkah perawat dan bunyi roda ranjang berlalu lalang, tetapi ia merasa terpisah dari semua itu. Sulastri, nama yang selama ini hanya ia simpan dalam doa-doa pendek yang tak pernah ia ucapkan keras-keras lagi. 13 tahun lalu, hidup Azam belum seperti sekarang. Ia masih merintis usaha kecil dengan modal terbatas. Ibunya mulai menunjukkan tanda pelupa. Awalnya hanya lupa menaruh barang, lupa mematikan kompor, lupa jadwal. Namun, lama-kelamaan ia sering berjalan keluar rumah tanpa arah jelas. Azam ingat bagaimana ia memasang pengunci tambahan di pintu. Ia juga pernah membawa ibunya ke dokter, tetapi biaya terapi terlalu mahal saat itu. Usahanya belum stabil, utang masih menumpuk. Ia mencoba membagi waktu antara menjaga ibunya dan membangun bisnis yang ia yakini akan mengubah nasib mereka. Suatu pagi ketika Azam pulang dari pertemuan penting, rumah terasa terlalu sunyi. Pintu tidak terkunci. Di meja hanya ada segelas air dan kain lap yang belum selesai dipakai. Ibunya tidak ada. Ia mencari ke seluruh sudut lingkungan, bertanya pada tetangga, menyusuri jalan-jalan yang mungkin dilalui. Laporan orang hilang dibuat, foto dipasang, namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tak ada kabar, rasa bersalah tumbuh pelan dalam dirinya. Ia merasa gagal menjaga satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dalam kelelahan dan tekanan usaha yang makin besar, ia akhirnya menutup lapat luka itu. Ia bekerja tanpa henti, seolah keberhasilan bisa menebus kehilangan. Kini duduk di lorong rumah sakit, semua kenangan itu muncul kembali, dengan detail yang tajam. Azam bangkit dan berjalan kembali ke kamar perawatan. Rita sedang membantu perawat mengganti posisi Mbah Sumi, agar tidak pegal. Gerakan Rita hati-hati penuh kesabaran. Azam berdiri, memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Ia mencoba melihat dengan kepala dingin. Banyak orang bernama Sulastri. Banyak lansia dengan gangguan memori. Ia tidak boleh terburu-buru menarik kesimpulan. Namun semakin ia mencoba rasional, semakin detail kecil mengganggu pikirannya. Usia yang hampir sesuai, tanda di pergelangan tangan, gangguan ingatan yang mirip. Pak, suara Rita memecah lamunannya. Ya.
Kalau sudah lebih baik, saya ingin cari tempat kerja lagi, supaya bisa bayar biaya rumah sakit sedikit demi sedikit. Kalimat itu membuat Azam menoleh lebih serius. Di tengah kondisi seperti ini, gadis itu masih memikirkan cara membayar. Tidak ada niat memanfaatkan bantuan yang ia berikan. Kamu tidak perlu memikirkan itu sekarang, ujar Azam pelan. Rita menunduk. Saya tidak mau merepotkan, Pak. Azam memandangnya sejenak. Ia melihat keteguhan yang jarang ia temui. Gadis itu terbiasa berdiri sendiri sejak kecil. Ia merawat seseorang yang bahkan bukan darah dagingnya. Di ranjang Basumi bergerak pelan. Kelopak matanya terbuka sedikit. Tatapannya kosong, menyapu ruangan tanpa fokus jelas. Namun ketika matanya berhenti pada Azam, ada sebagian detik perubahan yang sulit dijelaskan seperti mengenali sesuatu. Azam merasakan napasnya tertahan. Ia tidak bergerak, hanya berdiri menatap balik. Namun detik itu berlalu cepat. Pandangan Basumi kembali kosong, lalu ia memejamkan mata lagi. Azam menoleh perlahan ke arah jendela. Ia tahu dirinya berada di persimpangan antara logika dan perasaan. Ia bisa memilih menganggap semua ini kebetulan dan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Atau ia bisa menggali lebih dalam, meski itu berarti membuka kembali luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dan untuk pertama kalinya, sejak ibunya menghilang, Azam merasa masa lalu tidak lagi berdiri jauh di belakangnya, melainkan berjalan perlahan mendekat. Sore itu hujan turun tipis, membasahi kaca jendela kamar perawatan. Rita duduk di kursi kecil, menatap tetesan air yang mengalir pelan, lalu kembali memeriksa selimut Mbah Sumi, agar tetap rapi. Azam berdiri tak jauh darinya, merasa bahwa ada bagian cerita yang belum ia pahami sepenuhnya. Kamu bilang sudah 13 tahun bersama beliau, ucap Azam akhirnya. Suaranya tenang, namun penuh perhatian. Bagaimana awalnya? Rita terdiam beberapa saat, seolah memilih kenangan mana yang